Kericuhan di Desa Wadas, anak buah AHY mencak-mencak nggak terima. Polisi habis-habisan kena omel. Memang ada beberapa penduduk yang tidak setuju. Nah, orang yang tidak setuju ini diprovokasi oleh LSM setempat maupun LSM yang lain, juga SJW dan berbagai kelompok untuk memprovokasi warga yang setuju. Lahan mereka bukan diganti rugi tapi diganti untung oleh pemerintah. Ini menurut saya kesadaran kolektif yang sangat baik, tapi tetap saja diprovokasi oleh sekelompok orang, LSM, bahkan para SJW, Social Justice Warrior, memviralkan di berbagai media. Dan media mainstream pun juga sama, seolah-olah terjadi penyerbuan polisi kepada warga Desa Wadas. Padahal sebetulnya polisi datang untuk mengamankan pengukuran lahan yang sudah setuju untuk dialihfungsikan. Yang kedua, polisi datang untuk melindungi warga karena provokasi dan tekanan dari kelompok-kelompok LSM. Seperti ini, sudah terlanjur ngegas, ternyata bupatinya kader Demokrat. Oh, pantas ribut dan bupatinya ngilang bohirnya ternyata. Padahal ini sudah di framing macam-macam Ganjar Pranowo. Ya seperti ini, soal peristiwa Desa Wadas, Hinka dari kader Demokrat, Ganjar harus bertanggung jawab. Ternyata lagi-lagi bupatinya dari kader Demokrat. Ya seharusnya malu lah. Saya kira ini solusi cerdas untuk menyelesaikan kasus Wadas. Pertama, jangan pernah gunakan kekerasan dan pemaksaan. Kedua, selalu buka pintu dialog dan musyawarah. Dan ketiga, apabila tidak ada kata sepakat, maka saling toleransi antar pihak. Kita berharap Desa Wadas akan kondusif dan aman dan damai kembali. We Online Jakarta. Kericuhan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada hari Selasa 8 Februari 2022 menjadi sorotan banyak pihak setelah polisi bertindak represif serta melakukan penangkapan puluhan warga yang protes proyek pembangunan bendungan Bener. Salah satu pihak yang ikut mengecam keras tindakan polisi itu adalah politisi Partai Demokrat Hinka Panjaitan. Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu bilang tindakan polisi terhadap warga Desa Wadas sudah kelewat batas. Untuk itu dia mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Kita mengecam tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian tidak perlu seperti itu, kata anggota Komisi 3 DPR RI itu ketika dikonfirmasi pada hari Rabu 9 Februari 2022. Hinka mengaku heran dengan kejadian itu. Kata dia, peristiwa itu hanya mencoreng citra polisi di mata masyarakat. Seharusnya polisi lebih mengedepankan dialog. Itu sudah berlebihan. Jadinya kesan yang timbul di masyarakat tidak nyaman. Padahal seharusnya tidak seperti itu, ujarnya. Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga langsung meminta maaf atas kejadian itu. Politisi PDI Perjuangan itu mengklaim kemarin malam ia sudah menjalani komunikasi dengan Kapolda Jateng dan Komnas HAM untuk membantu perkembangan yang ada di Purworejo. Pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan khususnya masyarakat di Wadas, kata Ganjar saat dikonfirmasi pers di Mapolda Jateng pada hari Rabu 9 Februari 2022. Jakarta Jitunews.com. Ketua Umum Relawan Ganjar untuk Rakyat atau Guntur Teguh Eko P meminta insiden pembebasan lahan di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah tidak dipolitisir. Eko menilai hal itu akan menjadi mainan bagi orang yang tidak menginginkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Ini akan menjadi mainan bagi orang-orang yang tidak menginginkan Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024,
kata Eko dalam keterangan tertulis Kamis 10 Februari. Eko mengatakan bahwa pembebasan lahan di Desa Wadas merupakan pekerjaan Kementerian PUPR. Pembebasan lahan tersebut terkait pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Eko menyebut Ganjar menunjukkan sikapnya sebagai pimpinan yang satria dalam meminta maaf dan meminta polisi membebaskan warga Desa Wadas. Dia juga meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa yang membuat masyarakat Purworejo dan Desa Wadas tidak nyaman, ujar Eko. Warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas atau Gempa Dewa memasang spanduk saat melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Serayu Opak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis 9 Februari 2022. Dalam aksi itu mereka menolak rencana pembangunan batuan endesit di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Antara foto Jakarta Kompas.com. Partai Demokrat memperingatkan pemerintah bahwa pembangunan yang dilakukan semestinya bertujuan untuk rakyat, bukan malah menyakiti dan membuat rakyat trauma. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menanggapi insiden di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Pembangunan itu untuk rakyat, jangan malah mencederai rakyat dan membuat rakyat trauma. Bukan berarti atas nama pembangunan lalu pemerintah bisa berlaku semaunya, apalagi menyalahi aturan, kata Herzaki dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 10 Februari 2022. Herzaki melanjutkan, pemerintah semestinya bersikap lebih baik dengan mengedepankan dialog, bukan melakukan tindakan represif apalagi bertindak sewenang-wenang. Ia pun menekankan masyarakat saat ini sedang